Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Mardiah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, angkatan tahun 2021 dan pada saat ini yaitu semester 3. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait Keraton Surosoan, baik dalam sejarah, pengertian, maupun fungsi dan peranan keraton tersebut. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian keraton. Pertama di sini ada pengertian keraton. Perlu kita pahami bahwa keraton ini berasal dari kata karatuan, yang berarti tempat tinggal raja atau ratu. Keraton juga dikenal dengan istilah kedaton, yang berasal dari kata kedatuan, yang memiliki arti sebagai tempat datu-datu, ratu-ratu, atau raja-raja. Namun, dalam bahasa Indonesia, kedaton ini berarti yaitu istana. Tetapi, karena istana hanya ditunjukkan untuk tempat raja saja, sedangkan keraton ditunjukkan untuk arti yang lebih luas. Contohnya ini seperti selain dijadikan tempat tinggal keraton, juga berfungsi sebagai tempat pemerintahan dan juga kebudayaan. Selain itu, para pejabat tinggi kerajaan, bangsawan, dan juga keluarga raja biasanya tinggal di sekitar istana tersebut juga. Lalu, mengapa keberadaan keraton ini sangat penting dalam suatu kerajaan? Karena keraton ini sebagai bangunan inti dalam pusat kerajaan dan juga pusat kota. Menurut pandangan kismologis dan religiumagis, dalam tradisi bangsa Indonesia, keraton merupakan kekuatan gaib yang berpengaruh pada seluruh masyarakat. Baik, untuk selanjutnya yaitu sejarah Keraton Surosoan. Berdasarkan sejarah, Keraton Surosoan berdiri pada abad ke-17, yaitu tahun 1552 sampai 1570, merupakan bangunan yang memegang peranan sangat penting bagi sebuah kerajaan. Keraton Surosoan juga memiliki makna ganda, yakni sebagai bangunan tempat tinggal sultan dan keluarganya. Yang kedua yaitu sebagai pusat kerajaan Banten. Mengikuti pola tata kota kerajaan Islam di Indonesia, Keraton Surosoan merupakan pusat kota Banten. Lalu kemudian beberapa tempat yang terletak di sebelah keraton. Yang pertama yaitu alun-alun, terletak pada sebelah utara keraton. Yang kedua yaitu Masjid Agung Banten yang terletak di barat keraton. Yang ketiga yaitu Pasar Karangantu yang terletak di timur keraton. Dan yang terakhir yaitu pelabuhan yang berada di utara keraton. Nah, dari mana terbentuknya nama Keraton Surosoan tersebut? Jadi, nama Keraton Surosoan tersebut diberikan oleh Sultan Hasanuddin atas petunjuk ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Karena adanya orang Belanda yang menyebutnya sebagai Frondaemen atau Kota Intan, sehingga sejarah Islam Keraton Surosoan juga disebut sebagai Gedong Keraton Pakuan. Kemudian, Keraton Surosoan ini dibangun pertama kali pada tahun 1552 sampai dengan 1570 pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Karena ia pemberi nama Keraton Surosoan tersebut, maka ia diberi gelar bernama Maulana Hasanuddin sebagai penambahan Surosoan. Penguasa Banten lain yang menggunakan nama Surosoan dalam gelarnya yaitu Sultan Muhammad yang sedang naik tahta pada tahun 1580, yaitu bernama
Kanjeng Ratu Banten Surosoan. Ketika pada tahun 1651 sampai 1672 pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, keraton ini mengalami kehancuran akibat terjadi peperangan dengan Sultan Haji yang dibantu oleh Belanda. Kemudian keraton ini dibangun kembali pada tahun 1672 sampai dengan 1678 pada masa pemerintahan Sultan Aji di atas puing-puing keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang telah rata dengan tanah. Ketika pendirian keraton Surosoan dikerjakan oleh arsitek Belanda yang bernama Hendrik Lucas Zoon Cardinal pada tahun 1680 sampai 1681. Namun, pada tahun 1808 terjadi perselisihan antara Sultan Banten dengan Belanda, sehingga Keraton Surosoan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels sampai pada tahun 1832, dan sebagian material bangunannya diambil untuk membangun bangunan Belanda yang lainnya oleh anggota Belanda. Selanjutnya yaitu poin terakhir, yang mana fungsi dan peranan keraton. Keraton merupakan bangunan yang sangat penting, seperti halnya keraton pada umumnya di Pulau Jawa. Keraton juga di samping itu dijadikan sebagai alat pengintaian musuh dan juga sebagai alat pertahanan dari musuh yang hendak melawan. Kemudian, fungsi keraton dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi keraton sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan juga fungsi keraton setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, fungsi keraton pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya. Lalu yang kedua yaitu sebagai pusat pemerintahan, dan yang ketiga yaitu sebagai kebudayaan dan pengembangan. Sedangkan fungsi keraton pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia ini yang pertama sebagai objek wisata dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu sebagai museum perjuangan bangsa-bangsa. Baik, kesimpulannya adalah keraton berasal dari kata karatuan yang artinya tempat tinggal raja dan ratu. Kemudian disebut juga dengan istilah kedaton. Lalu, keraton juga berdiri pertama kali pada tahun 1552 sampai 1570 pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin di atas perintah ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati. Dan keraton Surosoan ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan juga setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai tempat tinggal raja dan juga keluarganya, dan setelah kemerdekaan ini sebagai tempat objek wisata dan pengembangan pengetahuan. Itu saja pemaparan materi singkat dengan tema Keraton Surosoan. Apabila ada kata-kata yang kurang terdengar dan juga kata-kata yang salah, serta kebisingan dari luar yang mengganggu video ini, saya mohon maaf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Studi Kebantenan dengan dosen pengampu Bapak Iwan Ridwan MPD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.